Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak? Saya Budi akan menemani semua dalam pembelajaran PPKN. Namun, sebelumnya kita awali dengan membaca basmalah dan salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kali ini kita akan belajar mengenai Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana terbentuknya dan kapan pengesahannya? Apakah anak-anak sudah siap? Yuk kita mulai. Tahukah anak-anak apa itu Undang-Undang Dasar tahun 1945? Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang merupakan hukum dasar tertulis atau basic law, konstitusi pemerintah negara Republik Indonesia saat ini. Sebelum Undang-Undang Dasar tahun 1945 diresmikan menjadi hukum dasar tertulis negara Republik Indonesia, tentunya melalui proses pembuatan atau perumusan yang panjang. Seberapa penting sih mempelajari proses perumusan Undang-Undang Dasar tahun 1945? Jawabannya penting banget. Karena dengan mempelajari proses perumusan Undang-Undang Dasar tahun 1945, maka anak-anak akan paham bahwa negara Republik Indonesia ini bisa berdiri sampai saat ini berkat adanya Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar tahun 1945 ibarat pilar atau tiang penopang berdirinya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bayangkan, kalau tiangnya runtuh, maka bangunannya juga akan runtuh. Jika undang-undang dasarnya runtuh, maka demikian pula dengan negara Republik Indonesia akan rusak juga. Maukah anak-anak melihat negara ini hancur? Sehingga kalian tidak bisa hidup dengan aman, tidak bisa sekolah, atau tidak bisa bermain? Tentu saja tidak, kan? Ayo, kita jaga Undang-Undang Dasar 1945, diawali dengan mengenalnya dari perumusan hingga peresmian. Pada saat awal ide bangsa kita membuat undang-undang dan dasar negara, itu masanya bersamaan dengan saat-saat berakhirnya Perang Dunia Kedua. Apa itu Perang Dunia Kedua? Perang Dunia Kedua adalah sebuah perang global yang berlangsung mulai tahun 1939 sampai 1945. Perang ini melibatkan banyak sekali negara di dunia, termasuk semua kekuatan besar yang pada akhirnya membentuk dua aliansi militer yang saling bertentangan, yaitu Sekutu dan Poros. Di masa Perang Dunia Kedua, terjadi Perang Pasifik antara Blok Sekutu dan Jepang pada tahun 1941 sampai 1945. Jepang yang ingin menguasai Pasifik dan Asia Tenggara menyerang secara diam-diam Pearl Harbor di Kepulauan Hawaii, menewaskan kurang lebih dari 2.000 tentara Amerika. Sejak saat itu, Amerika Serikat marah dan banyak pemudanya ingin menjadi tentara untuk membalas kekalahan atas Jepang. Pada akhir tahun 1944, kedudukan Jepang pada Perang Asia Pasifik semakin terdesak. Akibatnya, Perdana Menteri yang juga sekaligus Panglima Perang Jenderal Hideki Tojo diganti oleh Jenderal Kuniaki Koiso. Karena Jepang sudah terdesak, kita bujuk negara jajahan untuk ikut merawan sekutu. Kita akan kasih imbalan kemerdekaan bagi negara yang kita jajah. Fakta sebenarnya adalah kemerdekaan yang dijanjikan hanya sekedar iming-iming kepada bangsa Indonesia agar mau ikut membantu Jepang melawan sekutu. Perdana Menteri Kuniaki Koiso menepati janji untuk kemerdekaan Indonesia dengan membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia, dikenal dengan istilah Jepang Dokuritsu Zunbi Shiosakai. BPUPKI ini diresmikan pada tanggal 1 Maret 1945.
Perkenalkan, nama saya Dr. Rajiman Widyodiningrat, akan memimpin BPUPKI yang beranggotakan 60 orang Indonesia dan 7 orang Jepang. Sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 merumuskan dan menyepakati bentuk negara, yaitu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sidang ini pula merumuskan konstitusi atau hukum dasar NKRI berupa konsep dasar negara untuk menjiwai isi undang-undang yang nanti akan dibuat. Anggota BPUPKI yang mengusulkan konsep dasar negara diantaranya Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo. Sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Mr. Profesor Muhammad Yamin berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan 5 asas dasar negara Republik Indonesia, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan pri kesejahteraan rakyat. Sidang BPUPKI yang berlangsung tanggal 31 Mei 1945, saat itu Profesor Dr. Supomo berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan 5 prinsip dasar negara Republik Indonesia yang beliau namakan dengan Dasar Negara Indonesia Merdeka, yaitu persatuan, 2 kekeluargaan, 3 keseimbangan lahir dan batin, 4 musyawarah, dan 5 keadilan sosial. Sidang BPUPKI di hari terakhir, yaitu pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan 5 sila dasar negara Republik Indonesia yang beliau namakan Pancasila, yaitu 1 kebangsaan Indonesia, 2 internasionalisme dan pri kemanusiaan, 3 mufakat atau demokrasi, 4 kesejahteraan sosial, dan 5 ketuhanan yang Maha Esa. Pidato dari Insinyur Soekarno ini sekaligus mengakhiri masa persidangan BPUPKI yang pertama. Setelah itu, BPUPKI mengalami masa reses persidangan atau masa istirahat selama 1 bulan lebih. Sebelum dimulainya masa reses persidangan, dibentuklah suatu panitia kecil yang beranggotakan 9 orang yang dinamakan Panitia 9 dengan diketuai oleh Insinyur Soekarno yang bertugas untuk mengolah usul dari konsep para anggota BPUPKI mengenai dasar negara Republik Indonesia. Panitia 9 mengadakan rapat di rumah kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Setelah itu, pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 telah mencapai satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar. Rapat berlangsung secara alot karena terjadi perbedaan faham antar peserta tentang rumusan dasar negara, terutama soal agama dan negara. Persetujuan Panitia 9 ini termaktub di dalam satu rancangan pembukaan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar yang oleh Soekarno rancangan pembukaan hukum dasar ini diberi nama Mukadimah. Oleh Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta dan oleh Sukiman Wiryo Sanjoyo disebut Gentleman's Agreement. Maaf, tapi Bung, kami kan bukan agama Islam. Kami tentunya tidak setuju dengan kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Baiklah, dengan mempertimbangkan keutuhan bangsa, maka kami sepakat menggantinya dengan ketuhanan yang Maha Esa. Halo. Ya, halo? Maaf, saya bicara dengan siapa? Saya Jenderal Terauchi mengundang Anda bersama Hatta dan Rajiman untuk
membicarakan masalah kemerdekaan Indonesia. Oh, oke, kami akan segera berangkat. Pada tanggal 10 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan rombongan tiba di Saigon, Vietnam. Saat ini kita akan membicarakan masalah kemerdekaan Indonesia. Maka kami membentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Apa sebenarnya tugas utama PPKI? Tuan Hatta yang terhormat, PPKI akan membantu kelengkapan negara Indonesia yang akan merdeka. Kapan kira-kira kemerdekaan Indonesia akan diproklamasikan? Tidak lama lagi akan segera dilaksanakan. Mohon bersabar. Apakah kemerdekaan akan ditujukan untuk seluruh wilayah Indonesia? Hai, kemerdekaan akan diberikan kepada seluruh wilayah Indonesia yang diduduki tentara Jepang. Maksud tentara Jepang memberikan kemerdekaan kepada negara jajahan bukan semata untuk kepentingan negara-negara yang dijajahnya. Strategi ini agar negara-negara jajahan mau membantu Jepang yang sedang terdesak dalam kecah Perang Dunia Kedua melawan pihak sekutu seperti Amerika Serikat dan Inggris. Hal ini juga sama dilakukan Jepang terhadap bangsa Indonesia dengan mendirikan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Mereka berharap rakyat Indonesia mau membantu Jepang dalam Perang Dunia Kedua melawan sekutu. Bung, sepertinya ini kabar baik bagi bangsa kita. Ya, mudah-mudahan kemerdekaan akan cepat diproklamasikan. Bagaimana tuan-tuan? Setuju, tapi setelah kita kembali ke tanah air, alangkah baiknya kita bicarakan lagi dengan teman-teman yang lain. Setibanya di tanah air, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman yang mewakili kelompok tua berdiskusi dengan golongan pemuda yang bersikukuh untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Diskusi berjalan alot karena golongan tua ingin proklamasi dilakukan tidak usah terburu-buru, harus dengan sangat hati-hati dan teliti. Tetapi kaum muda tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh golongan tua, sehingga kaum muda menculik Soekarno dan Hatta ke Rangas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Hingga pada akhirnya di hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 pagi proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dalam istilah Jepang dinamai Dokuritsu Zunbi Inkai adalah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua, memilih dan mengangkat Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Indonesia. Yang ketiga, tugas Presiden sementara dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Sedangkan sidang pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara. Yang kedua, membentuk pemerintahan daerah
di mana Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur. Adapun pada sidang tanggal 22 Agustus 1945, PPKI membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Yang kedua, PPKI membentuk Partai Nasional Indonesia. Dan yang ketiga, membentuk Badan Keamanan Rakyat sebagai cikal bakal dari Tentara Nasional Indonesia. Begitu panjangnya perjalanan para pendiri bangsa kita merumuskan dan meresmikan Undang-Undang Dasar tahun 45 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. Mereka mencurahkan segenap jiwa raga dan pemikirannya agar bangsa Indonesia memiliki pijakan untuk tetap berdiri selama-lamanya. Namun pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kita sebagai anak bangsa mampu untuk menjaga dan melestarikan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai pegangan hukum dasar negara kita? Ayo kita jaga, kita lestarikan, dan kita amalkan Undang-Undang Dasar negara kita. Oke anak-anak, kita cukupkan dulu video pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi, salam merdeka.